Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat New Generation Church yang saya kasihi. Meskipun dalam keadaan situasi di bangsa kita yang saat ini dilanda wabah virus corona dan kita harus beribadah secara online, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan yang menghangatkan kita. Dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Dan kita percaya bahwa keadaan di bangsa ini akan segera berlalu dan Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan wabah virus corona ini dimatikan oleh Tuhan. Dan kita bisa menikmati berkat Tuhan bagi bangsa Indonesia ini. Kita sebagai gereja Tuhan, kita tetap ikuti aturan pemerintah untuk kita social distance. Dan kita tetap work from home. Yes, untuk memutuskan mata rantai virus corona ini. Nah, pada kesempatan kali ini, memang bulan ini kita akan belajar tentang harta dan kekayaan. Yes, dan hari ini kita akan belajar tentang jangan berhutang. Wow, topik yang sangat kontroversial. Yes, jangan berhutang. Sebagian hamba Tuhan menganggap berhutang merupakan sebuah dosa. Hal ini karena dikaitkan dengan motivasi di balik tindakan itu, yaitu tidak mau mengandalkan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Benarkah orang Kristen tidak boleh berhutang? Mari kita lihat apa kata Alkitab. Nah, dalam Perjanjian Lama, Keluaran pasal yang ke-22 ayat ke-25 dikatakan bahwa jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Dan janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Tuhan juga mengaturnya agar pemberi hutang tidak membebankan bunga kepada orang lain yang miskin. Dan dalam Ulangan 15 ayat 1 sampai 2 dan juga ayat yang ke-9 dikatakan bahwa pada tahun yang ke-7 hutang-hutang tersebut harus dihapuskan. Nah, Alkitab juga memberikan peringatan kepada orang yang berhutang juga. Orang yang berhutang akan dikuasai oleh si pemberi hutang. Dalam Amsal 22 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutang. Nah, selain itu, kita juga dilarang untuk sembarangan menjadi penjamin hutang. Dikatakan bahwa dalam Amsal 22 ayat yang ke-26, dikatakan bahwa janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Wah. Dalam Perjanjian Baru, Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi kita pun dilarang berhutang apa-apa kepada siapapun. Sebaliknya harus kita saling mengasihi satu sama lain. Nah, dari ayat-ayat di atas baik dalam Perjanjian Lama maupun dengan Perjanjian Baru, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hutang bukanlah pilihan yang ideal. Nah, kita seharusnya sebagai gereja Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bekerja keras dengan tangan kita. Nah, salah satu nilai yang diterapkan di gereja kita New Generation Church yang ada di Bandung ini adalah hard work. Yes, kerja keras. Supaya kita dapat membantu orang lain, mencukupi diri kita dan bisa membantu orang lain. Rasul Paulus memberikan contoh kepada kita semua. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35 dikatakan bahwa kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat
mengingat perkataan Tuhan Yesus sendiri, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Rasul Paulus juga katakan hal yang sama kepada jemaat di Tesalonika dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Tetapi kami berpesan kepada kamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Yes, semua ayat-ayat di atas itu bagus, itu baik untuk kita ikuti. Yes, kita tidak boleh berhutang apapun. Namun dalam kenyataannya berkaitan dengan kebutuhan atau hal-hal yang urgent, yang melampaui kekuatan kita, ya memang berhutang tetap diperbolehkan. Contohnya, misalkan kita lihat kasus demi kasus, misalkan seseorang mengalami kecelakaan atau terkena sakit penyakit yang memaksanya mengeluarkan biaya yang melebihi pendapatan. Bagaimana dengan hal itu? Apakah boleh berhutang? Jelas, mungkin kita akan memilih untuk berhutang. Tapi perlu diingat bahwa hal tersebut di atas, hal berhutang, harus tetap menjadi alternatif terakhir. Bukan alternatif pertama. Bukan pilihan yang pertama, tetapi alternatif yang terakhir. Jika seorang percaya sedang mengalami musibah, apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Sebaiknya saudara-saudara seiman yang lain turut membantu meringankan beban tersebut. Sehingga apa? Orang tersebut tidak perlu berhutang. Apa yang dikatakan dalam Roma 13 ayat yang ke-8, dikatakan bahwa janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Hendaklah kamu saling mengasihi. Paulus mengkontraskan antara berhutang dengan mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi kasih harus dinyatakan dalam tindakan menolong orang tersebut. Menolong orang lain, bukan menambah beban dengan menghutanginya, apalagi ditambah bunga. Nah, dari pihak keluarga, kalau kita adalah bagian dari pihak keluarga dari yang terkena musibah, kita pun harus turut membantu saudara kita yang dalam kesulitan. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 dikatakan, ini ayat yang keras sekali, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, dikatakan orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita nggak peduli terhadap saudara kita yang sedang mengalami musibah, mengalami bencana, bahwa kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, kita tidak mau pelihara saudara-saudara kita, apalagi seisi rumahnya, dikatakan bahwa kita adalah murtad, orang yang murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Ini firman yang keras, tapi kita sebagai gereja Tuhan kita harus ikuti. Jangan
dalam keadaan seperti itu. Bahkan kita menjadi jemaat yang rentenir, yang mencekik sesama orang percaya sendiri. Yang penting saya untung, gak apa-apa orang lain rugi, kan dia pinjam. Saya harus berikan bunga, dan bunganya itu bunga yang sangat besar sekali. Nah, hal yang terpenting dari pembahasan di atas, mengapa kita tidak boleh berhutang? Karena Tuhan mau mengajar kita untuk kita bisa mencukupkan diri kita dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sebagai gereja Tuhan, kita harus bijaksana untuk bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Berhutang untuk hal-hal yang bukan kebutuhan adalah salah. Kebiasaan berhutang juga dosa. Berhutang karena tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh, itu bukanlah gaya hidup kita sebagai orang percaya. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Yang pertama, belajar mencukupkan diri sendiri. Atur keuangan pendapatan atau gaji kita dengan bijaksana. Belanjakan yang menjadi kebutuhan hidup. Dan jangan memuaskan keinginan mata. Kita mau ngelihat sale, wah kita beli. Padahal meskipun itu bukan kebutuhan kita, itu hanya sekedar keinginan kita saja. Kelola keuangan dengan bijaksana. Apabila perlu, untuk kita harus menabung untuk masa depan kita. Ada orang yang waktu gajinya 3 juta dalam 1 bulan, itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi ketika gajinya naik menjadi 5 juta, jadi malah gak cukup. Kita pikir kok aneh ya? Itu karena orang tersebut dengan gaji 5 juta, ia memenuhi keinginannya, bukan kebutuhan hidupnya. Jadi Tuhan berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Yes, Tuhan berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan apa yang kita perlukan, baik itu makan, minum, dan pakai. Yes, Tuhan berkewajiban mencukupi kebutuhan hidup kita. Tetapi Tuhan tidak berkewajiban untuk mencukupi gaya hidup kita. Kalau gaya hidup kita yang bentar-bentar ingin beli barang yang mewah, apakah Tuhan berkewajiban untuk mencukupi gaya hidup kita? Lukas 12 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Dikatakan bahwa jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaan, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Seberapapun uang atau gaji yang kita punya, jika kita tidak mengelolanya dengan baik, maka kita akan kehilangan. You will lose what you cannot manage. Dan Tuhan mau kita bijaksana dalam kita mengatur, mengelola keuangan yang Tuhan berikan. Minggu lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa semua uang, harta yang ada dalam tangan kita, baik itu rumah, mobil, dan semuanya, meskipun atas nama kita, tetapi tetap itu miliknya Tuhan, bukan milik kita. Meskipun di STNK, di BPKB itu ada tertera nama kita, kita yang beli, tetapi itu tetap milik Tuhan. Kita bukan pemilik, kita hanya pengelola saja. Karena itu, kelola berkat Tuhan dengan baik, dengan bijaksana. Diumpamakan seperti paspor. Semua identitas kita tertulis di situ, nama kita, jenis kelamin kita, tetap di paspor itu ditulis. Buku ini adalah milik negara. Jadi meskipun tertera nama kita, tetap bukan milik kita. Itu milik negara. Yang kedua, yang pertama tadi dikatakan bahwa belajar mencukupi diri sendiri. Yes. Yang kedua, belajar memberi atau menolong orang lain.
Di akhir zaman ini, kepedulian semakin tidak ada sama sekali, semakin menipis sama sekali. Kita lihat contohnya saja dengan wabah virus corona. Banyak orang yang menimbun masker, hand sanitizer, dan begitu kesulitan mereka jual dengan harga yang tinggi. Tapi sebagai gereja Tuhan, kita punya hati nurani. Tuhan berbicara dalam hidup kita. Tuhan mau kita belajar untuk memberi dan menolong orang lain. Belajarlah menolong orang lain yang kekurangan. Dan jangan ambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Kepuasan hidup kita yang sesungguhnya bukanlah dari apa yang kita dapatkan, melainkan dari apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Berilah dengan tulus, bukan dengan bulus. Berilah dengan hati yang mengasihi dan bukan untuk membeli. Ini sudah dibahas dalam khotbah saya minggu lalu. Yang terpenting, bekerjalah dengan keras, bekerjalah dengan jujur, bangunlah integritas, bekerjalah dengan rajin, bekerjalah tanpa harus disuruh oleh pimpinan, dengan inisiatif. Bangun integritas kita. Maka Tuhan pasti akan bukakan jalan untuk mencukupi kebutuhan kita dengan caranya yang heran dan ajaib. Berhutang bukan solusi yang terbaik. Berhutang adalah alternatif yang terakhir, alternatif yang paling akhir dalam situasi yang tidak terelakkan atau bahkan mendesak. Memang Tuhan tidak mengizinkan kita berhutang. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, berhutang bisa menjadi alternatif terakhir. Tapi bukan berarti ini disarankan atau dianjurkan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini bisa menolong kita untuk kita bijaksana mengelola berkat Tuhan. Dan kita menjadi pribadi, menjadi gereja Tuhan yang bertanggung jawab dengan berkat yang Tuhan berikan. Dan kita tidak terjerat dengan hutang dan bahkan mempermalukan nama Tuhan. Sebaiknya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita memberi kepada orang lain. Dan kita menunjukkan kasihnya Kristus kepada mereka yang membutuhkan. Kiranya ini bisa menolong kehidupan kita. Kita menjadi gereja Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang bisa diteladani oleh mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat kesempatan pagi hari ini, di mana kami sudah belajar firman Tuhan. Untuk kami tidak berhutang, untuk kami jangan berhutang kepada siapapun juga. Tetapi kami belajar menunjukkan kasih-Nya Tuhan. Kami belajar mengasihi orang lain. Dengan demikian kami memenuhi hukum Taurat. Tuhan, kami mau belajar mencukupkan diri kami. Kami mau belajar menjadi gereja Tuhan yang bertanggung jawab dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami bijaksana mengelola berkat-Mu, keuangan, gaji kami dengan baik. Dan kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa kami Indonesia, yang saat ini terus dilanda wabah virus corona. Kami berdoa Tuhan, kami tetap yakin bahwa Engkau yang memegang kendali atas bangsa ini dan atas seluruh dunia ini. Tuhan, kami berdoa sebagai gereja Tuhan, kami memohon kiranya Engkau yang melenyapkan wabah virus corona ini Tuhan, sehingga bangsa kami pulih seperti sedia kalanya. Ekonomi di bangsa kami menjadi pulih kembali. Dan kami berdoa biar tidak ada lagi korban yang berjatuhan di bangsa kami. Kami memohon kepada Tuhan. Kami memohon anugerah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang berkuasa. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Biarlah Tuhan, kami semua sebagai rakyat Indonesia, kami juga peduli terhadap sesama kami. Untuk kami tetap melakukan apa yang menjadi arahan pemerintah untuk kami bisa social distance. Dan kami bisa menjaga diri kami, untuk kami bisa mencuci tangan, menjaga kebersihan diri kami.
Dan kami menjadi andil untuk bisa memulihkan keadaan bangsa kami. Untuk kami bisa work from home. Untuk kami bisa tetap bekerja dari rumah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia akan pulih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengar doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.